Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Ki Ageng Mangir. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Saat Panembahan Senopati bertahta di Mataram, banyak pemimpin daerah yang membangkang menolak mengakui hegemoni Mataram. Salah satunya adalah Ki Ageng Mangir yang memimpin tanah perdikan Mangir di tepi Sungai Progo. Sekarang masuk Dusun Mangir, Desa Sedang Sari, Kecamatan Pajangan, Bantul. Hal ini seakan menjadi bisul bagi Panembahan Senopati yang telah bertekad menguasai sepenuhnya Mataram. Maka Panembahan Senopati bermaksud melakukan duel untuk menentukan siapakah yang paling berhak berkuasa di Mataram. Penyelesaian khas laki-laki, Panembahan Senopati yang seorang Raja Tulen naik tahta bukan karena hadiah, tapi karena memang punya daya linuwih. Tak ragu untuk bertarung dengan Ki Ageng Mangir yang juga dikdaya. Tombak Yai Baru Kelinting dan pengaruh Ki Ageng Mangir yang kuat di Mangiran begitu membuat hasrat bertarung sang raja menggebu-gebu. Tapi sang patih Ki Juru Martani berpendapat lain. Ki Ageng Mangir dianggapnya bukan level Panembahan Senopati. Kalaupun Panembahan Senopati menang, itu hal yang lumrah saja. Bukankah Panembahan Senopati memang seorang raja? Lalu bagaimana kalau sampai kalah? Taruhannya terlalu besar. Menang ora kondang, kalah titiwirang. Ki Juru Martani menawarkan jalan yang lebih halus, sedikit berliku tapi licik. Maka digelarlah suatu operasi intelijen. Sekar Pembayun putri sang raja menyamar menjadi penari keliling atau ledek. Misi operasi ini adalah temuan rahasia kesaktian Ki Ageng Mangir. Dan sebagaimana yang kemudian tercatat dalam cerita-cerita, terpesonalah Ki Ageng Mangir pada Sekar Pembayun. Mereka pun menikah, dan betapa terpukulnya ketika Ki Ageng Mangir mendengar pengakuan Sekar Pembayun bahwa dia tak lain adalah anak Panembahan Senopati, musuh kebuyutannya. Apa boleh buat? Janji perkawinan telah diucapkan, pertalian darah telah ditorehkan. Kini dia menjadi menantu dari musuhnya. Atas bujukan Pembayun, Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati. Sepanjang perjalanan, kebimbangan menggelayut di benak Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati telah menjadi mertuanya, tetapi dirinya selama ini mengambil posisi berseberangan dengan Raja Mataram itu. Apakah dia akan diterima sebagai menantu atau musuh? Seakan Ki Ageng Mangir telah mencium takdir yang menantinya di singgasana sang raja. Maka bertemulah dua seteru yang telah terikat pertalian darah ini. Sebagai menantu yang baik, Ki Ageng Mangir telah melepas seluruh senjata yang dibawanya. Ternyata benar kata Pembayun. Sang raja menerima menantunya dengan ramah dan kasih sayang. Maka dia mengambil posisi bersimpuh dan bersiap menyembah kepada Panembahan Senopati sebagai tanda penghormatan. Hening. Helaan nafas seperti tertahan dalam kilatan waktu yang tiba-tiba melambat seperti berbulan-bulan lamanya. Ketika kepala Ki Ageng Mangir hampir menyentuh lantai, secara tiba-tiba Panembahan Senopati dengan gerakan tak terduga meraih membenturkannya ke Watu Gilang yang menjadi singgasananya. Sebuah dendam politik dituntaskan. Tewaslah Ki Ageng Mangir di tangan sang mertua seiring lengkingnya tangis Ratu Pembayan. Apakah Pembayan benar-benar mencintai Ki Ageng Mangir? Apakah yang ada dalam pikiran Panembahan Senopati saat melihat kepala Ki Ageng Mangir begitu dekat dengan singgasananya? Sejarah tak pernah mencatat dengan baik-baik hal yang ada pada level perasaan seperti itu. Tapi cerita tentang kekuasaan memang sulit dihindarkan dari pengorbanan. Makam Ki Ageng Mangir sendiri dibuat separuh di dalam pagar kompleks makam dan separuhnya lagi di luar pagar.
Sungguh suatu perlambang ambigu, separuh musuh, separuh keluarga. Tapi juga mencerminkan sisi kelam jiwa manusia yang memiliki dendam begitu besar, bahkan setelah musuhnya mati. Ketika Panembahan Senopati menjadi raja pertama di Mataram, di Mangir terdapat seorang sakti bernama Ki Ageng Mangir Wanabaya, memiliki tombak ampuh bernama Baru Klinting. Dikabarkan Ki Ageng Mangir akan memberontak terhadap Mataram. Berkali-kali diminta menghadap Mataram, tak ditanggapi. Khawatir terjadi pemberontakan, Panembahan Senopati meminta nasihat Ki Juru Mertani. Siasat yang akan dipakai adalah abus karma atau tipu daya halus. Karena Ki Ageng Mangir gemar akan tarian dan gending-gending, putri pembayun anak Prabu Senopati diutus ke Mangir menyamar sebagai ledek atau penari. Bila terpikat lalu menikahi putri pembayun, otomatis Ki Ageng Mangir menjadi menantu dan harus sowan ke Mataram. Demi kepentingan negara, putri pembayun memenuhi tugas itu. Setelah siap dengan berbagai peralatan dan pengiringnya, misi abus krama itu pun berangkat. Ki Ageng Mangir pun tertarik pada keindahan tarian putri pembayun yang cantik. Singkat kata, ledek itu pun diperistri Ki Ageng Mangir. Tak begitu lama putri pembayun hamil. Teringat pada tujuan misi, putri pembayun berterus terang sebagai anak Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir terkejut. Sebagai menantu terpaksa harus menghadap mertua. Acara penerimaan Ki Ageng Mangir di Keraton Mataram lalu diatur. Sebelum rombongan tiba, Ki Juru Mertani lalu membuat tarup amat rendah. Ketika sampai di Mataram, Ki Ageng Mangir sempat terperanjat melihat pasangan tarup itu. Tombaknya lalu ditinggal di luar. Tiba saatnya Ki Ageng Mangir melakukan sungkem. Tiba-tiba Panembahan Senopati memegang kepala Ki Ageng Mangir dan dihantamkan pada batu tempat duduk Panembahan yang bernama Selagilang. Kepala Ki Ageng Mangir hancur dan tewas seketika. Jenazahnya dikubur di makam kerabat Mataram Kota Gede, tapi separuh badan ditaruh di luar, separuh lagi di dalam. Sebagai peringatan meski Ki Ageng Mangir menantu, tapi juga musuh. Tempat tinggal Ki Ageng Mangir sekarang dikenal dengan Dusun Mangir, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Bantul, Bantul bagian barat, dekat pertemuan Dunga Sungai, Bedok dan Progo. Di tempat itu masih ada petilasan Ki Ageng Mangir berupa watu kilang dan 2 pohon beringin putih. Dulu sering terlihat cahaya terang di Mangir, tapi setelah didekati tak kelihatan. Jejak-jejak kekuasaan Senopati saat Mangir. Mangir pada hakikatnya adalah sebuah dusun, tepatnya berada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Jarak Mangir dari Kota Gede kurang lebih juga 20-an kilometer. Mangir terbagi atas 3 wilayah yang lebih kecil, yakni Mangir Lor, Mangir Tengah, dan Mangir Kidul. 3 nama Mangir ini masuk ke dalam wilayah Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Posisi wilayah Mangir agak masuk ke sisi sebelah barat daya Kabupaten Bantul, dengan kondisi alam yang relatif subur dan bagian tengah dan perbukitan kapur di sisi selatan. Meskipun daerahnya agak menjorok ke dalam, tetapi lokasi Mangir dapat dicapai dengan kendaraan bermesin, karena jalan-jalan penghubungnya sudah banyak dibangun dengan baik dan beraspal. Mangir pada zamannya tidak pernah merasa perlu tunduk di bawah kekuasaan siapapun, baik Pajang maupun Mataram. Wilayah ini pada zamannya barangkali tidak berbeda jauh dengan wilayah Mataram pada zaman Senopati. Barangkali pula Mangir masih meneruskan tradisi Majapahit, yakni sebagai sebuah wilayah perdikan, sehingga secara tradisi pula Mangir bebas dari pajak dan berhak penuh mengelola dirinya sendiri. Bedanya Mangir tidak pernah meluaskan wilayahnya seperti Mataram.
Apabila Mataram biasa disebut sebagai sebuah kerajaan, maka pantas pula lah kalau Mangir pun pada zamannya disebut sebagai sebuah kerajaan. Kebesaran Mangir barangkali dapat dilihat dari wilayahnya yang meliputi 3 dusun tersebut. Bahkan dalam cerita tutur disebutkan bahwa Kademangan di sekitar Mangir pun menyatakan diri sebagai pengikut Mangir, seperti Kademangan Pajangan, Kademangan Tanggilan, Kademangan Pandak, Kademangan Paker, dan Kademangan Jlegong. Di samping itu, di Dusun Mangir Tengah juga ditemukan sebuah dampar, tempat duduk raja, atau petinggi, atau pemimpin suatu daerah. Dampar berukuran sekitar 1 kali 1 meter persegi dengan ketinggian sekitar 30–40 cm, terbuat dari batu andesit, tersebut sampai sekarang masih dirawat baik oleh penduduk setempat. Di samping dampar tersebut, hampir di seluruh dusun Mangir ditemukan puing-puing batu bata dan batu putih yang diyakini sebagai sisa-sisa bangunan pagar atau benteng kerajaan Mangir. Lingga dan yoni dalam bentuk relatif masih utuh pun ditemukan di sana. Demikianlah pula lembu Nandi. Temuan ini mengidentifikasi bahwa pada awalnya wilayah Mangir atau paling tidak memimpinnya mempunyai kepercayaan Hindu. Makam Ki Ageng Mangir. Pada umumnya mengenal bahwa makam Ki Ageng Mangir berada di kompleks makam Kota Gede. Akan tetapi sebagian kecil masyarakat meyakini bahwa makam Ki Ageng Mangir berada di Dusun Saralaten, Sleman, Yogyakarta. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat. Spekulasi yang pertama menduga bahwa makam Ki Ageng Mangir di Kota Gede adalah makam yang dibuat dengan tujuan politis. Makam Mangir di Kota Gede dibuat demikian unik. Setengah batu nisannya berada di luar pagar kompleks makam dan yang lainnya berada di dalam. Hal ini menunjukkan oleh Senopati sebagai pengakuan atas Mangir sebagai menantu, dilambangkan dengan batu nisan yang berada di dalam tembok, dan sekaligus sebagai musuh yang dilambangkan dengan batu nisan yang berada di luar pagar tembok. Dengan demikian, peristiwa atas pembunuhan putra menantu sendiri yang dilakukan oleh Senopati menjadi kelihatan sah. Di samping itu, Senopati pun merasa sah pula mengakui musuhnya sebagai menantu. Dari sisi politis menjadi demikian. Jelas bahwa Senopati tidak segan-segan melakukan pembersihan terhadap siapapun, termasuk putra menantu. Spekulasi kedua atas fenomena makam Mangir di Dusun Saralaten, Sleman meyakini bahwa Ki Ageng Mangir dibunuh oleh Senopati itu tidak dimakamkan di Kota Gede. Dalam cerita tutur dikatakan bahwa jenazah Ki Ageng Mangir dikeluarkan melalui pintu belakang Keraton Mataram, lalu dibawa oleh Demang Tangkilan pulang ke daerahnya. Tangkilan nama sebuah dusun yang terletak di sebelah timur Dusun Saralaten Godean. Pada masa itu Saralaten barangkali masih berada di bawah pemerintahan Kademangan Tangkilan oleh Demang Tangkilan. Inilah jenazah Ki Ageng Mangir dikuburkan di wilayahnya. Persoalannya kemudian adalah mengapa jenazah itu tidak dikuburkan di Mangir oleh Demang Tangkilan. Dugaan yang dapat diajukan atasnya barangkali adalah karena Demang Tangkilan tidak berani menolak perintah Senopati untuk menguburkan Mangir di wilayahnya. Dugaan yang lainnya adalah karena setelah pembunuhan Mangir kemungkinan besar Senopati terus melakukan pembersihan dan penghancuran Mangir. Hal ini demikian biasa dilakukan oleh pembesar-pembesar masa itu, karena merasa kedudukannya akan menjadi terancam di kemudian hari oleh saudara, kerabat, dan anak keturunan dari bekas musuhnya. Oleh karena itu, prinsip babat habis sampai ke akar-akarnya sering diterapkan penuh. Dugaan yang kedua ini diperkuat pula oleh banyaknya orang yang bersimpati, yang masih merasa keturunan Mangir, yang kemudian selalu melakukan ziarah ke makam Saralaten, dan justru bukan ke Kota Gede. Makam Saralaten ini konon ditemukan pertama kali oleh Bapak Suwarno pada tahun 1969.
pada saat ditemukan masih merupakan gundukan batu bata yang tertutup rumput. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana pembuktian makam itu sebagai makam Ki Ageng Mangir. Hanya diceritakan bahwa Bapak Suwarno pada masa hidupnya demikian penasaran dan tekun mencari-cari lokasi makam Ki Ageng Mangir. Dipercaya pula bahwa penemuan makam tersebut dilandasi juga dengan laku spiritual. Keyakinan Bapak Suwarno atas makam Saralaten ini dibuktikan pula dengan pamugaran yang dilakukan pada tahun 1976, sehingga makam tersebut menjadi kelihatan megah dan bersih. Misteri Ki Ageng Mangir dan Baru Klinting. Tidak aneh kalau setiap dusun di Jawa terdapat makam tua yang sering dianggap kuburan nenek moyang atau cikal bakal warga setempat. Terkadang makam tersebut malah cuma sekedar tempat menyimpan pusaka atau barang peninggalan cikal bakal dusun yang bersangkutan. Sampai saat ini di Dusun Mangir terdapat berbagai peninggalan dari zaman kerajaan Keraton Mangir. Dalam cerita rakyat dipercaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah naga yang berubah wujud menjadi tombak pusaka Kiai Baru Klinting. Akan tetapi apabila dinalar tentulah hal ini menjadi mustahil. Perkawinan Ki Ageng Mangir I dengan Raja Jalegong tentu saja melahirkan seorang bayi manusia pula, bukan ular naga. Memang cerita dalam babat atau cerita tutur sering berisi hal-hal yang tidak wantah atau terus terang. Banyak dibumbui cerita-cerita yang berbau mitos, sandi, sanepah, perumpamaan atau teka-teki, dan legenda sehingga cukup sulit diterima nalar begitu saja. Misteri Ki Bagus Baru Klinting sampai sekarang masih kontroversial. Sebagian orang meyakini bahwa dia adalah benar-benar naga. Akan tetapi sebagian orang percaya bahwa Ki Bagus Baru Klinting adalah benar-benar manusia biasa. Hanya saja karena ia lahir dari rahim seorang wanita yang sebenarnya tidak dinikahi, maka dalam cerita babat ia digambarkan sebagai ular atau naga dan seolah-olah tidak diakui sebagai anak oleh Mangir I. Barangkali hal ini ditempuh penulis babat untuk tidak terlalu memberi efek negatif bagi dinasti Ki Ageng Mangir maupun Rara Jalegong sendiri. Kesaktian tombak Ki Baru Klinting yang diceritakan demikian luar biasa ini barangkali sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kisah hidup Ki Bagus Baru Klinting sendiri. Dalam babat diceritakan bahwa tombak Ki Baru Klinting senantiasa disanding oleh Ki Ageng Mangir. Bahkan setiap Ki Ageng Mangir berdekatan dengan pembayun, tombak itu bersuara berkokok. Apa yang disuarakan tombak ini sebenarnya dapat dipandang sebagai simbol bahwa Ki Baru Klinting memperingatkan agar Ki Ageng Mangir selalu berhati-hati terhadap pembayun. Tidak aneh kalau kemudian pada gilirannya bahwa tombak Kiai Baru Klinting ini dibungkam atau dilumpuhkan oleh pembayun dengan kembennya. Pelumpuhan itu dilakukan dengan membungkam bilah tombak tersebut dengan kemben miliknya. Sekian kisah tentang Ki Ageng Mangir. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.